Sambut tahun baru dengan ragam sajian asik spesial. Hikmah di balik kisah. Shinbis House. Ipop. Selamat siang Indonesia. Makan enak. TikTok wow. Masak asik. Tahun baruan makin asik. Hanya di NET. Keluarga asik hari ini jam 10 pagi hanya di NET. Sahabat Hikmah, malam pergantian tahun memang identik dengan kemeriahan dan perayaan. Mengadakan pagelaran pesta kembang api salah satunya. Seperti perayaan tahun baru di ibu kota Jakarta yang digelar di Pantai Lagun, Ancol. Jelang malam pergantian tahun, pengunjung yang antusias setia memadati lokasi meskipun diguyur hujan sejak sore. Sementara di Bundaran Hotel Indonesia, sejumlah panggung hiburan didirikan untuk meramaikan perayaan tahun baru. Panggung hiburan berada di sepanjang jalan MH Tamrin hingga Sudirman akan menampilkan pagelaran musisi tanah air. Selain kembang api, perayaan tahun baru juga identik dengan alat musik satu ini, sahabat Hikmah. Trompet. Si kecil berbunyi nyaring yang jadi buruan masyarakat untuk melengkapi perayaan pergantian tahun. Jelang tahun baru, pengrajin trompet musiman pun muncul seiring meningkatnya permintaan. Beragam bentuk trompet bisa ditemukan, mulai dari bentuk biasa, senapan, sampai naga. Para pemirsa NET TV yang saya cintai, tayangan yang kita saksikan barusan saja, ada dua yang ingin saya bahas. Pertama, tentang tradisi tahun baru. Sesungguhnya ini impor, bukan sebuah ajaran dalam agama Islam. Sesungguhnya ini impor dari negara lain yang datang dan masuk ke tengah-tengah kita. Lalu karena sikap latahnya kita mengikuti apa yang mereka lakukan. Perlu diingat, man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang mengikuti satu kaum, maka disadari atau tidak, sedikit demi sedikit dia sudah menjelma mengikuti dan jadi bagian dari kaum itu sendiri. Inilah yang disebut Ghazwatul Fikri, perang idealisme. Dibanjiri kita dengan tradisi-tradisi negara lain. Apa tujuannya? Setahap demi setahap tanpa disadari kita meninggalkan tradisi luhur bangsa kita sendiri. Mungkin kelihatannya memang sepintas hal-hal yang menurut pandangan umum sepele. Tibang perayaan doang kok. Tapi kesannya kemudian pesta fora. Membakar kembang api yang terlihat dan terkesan mewah. Lalu diisi dengan berbagai macam pesta. Di dalamnya juga terdapat tradisi-tradisi yang bukan tradisi agama dan bukan tradisi bangsa kita Indonesia. Niup trompet. Para pemirsa, dahulu perayaan tahun baru dilakukan oleh orang Yahudi. Salah satunya adalah meniup trompet yang terbuat dari tanduk. Karena itu ini harus diwaspadai. Perlu saya ingatkan bahwa sedikit demi sedikit Ghazwatul Fikri, perang ideologi, perang pemikiran, digiring kita tanpa kita sadari untuk meninggalkan jati diri kita sebagai sebuah bangsa dan negara untuk mengikuti orang lain. Penggiringan-penggiringan supaya kita tercabut dari tradisi luhur bangsa kita. Ketahuilah, sekali kaki kita melangkah untuk mengikuti tradisi orang lain, itu memang yang mereka harapkan. Dan Islam sudah memberikan garis, barang siapa yang mengikuti tradisi satu kaum, tanpa dia sadari, dia sudah masuk menjadi bagian dari kaum tersebut. Saya kembali, kita bangsa Indonesia mempunyai tradisi yang sungguh sangat agung dan luar biasa. Memang otak kita harus cerdas,
Artinya ilmu pengetahuan yang datang dari manapun, termasuk dari negara barat, harus kita tahu, harus kita faham, dan harus kita dalami. Otak kita harus cerdas, tetapi hati kita harus mantap dengan nilai-nilai keyakinan. Dan kaki kita harus tertanam mantap dengan jati diri sebagai anak Indonesia. Jangan hilangkan jati diri kita hanya untuk mengikuti apa yang datang dari luar. Yang kedua, kalau memperingati pergantian tahun diisi dengan pesta fora, pembakaran kembang api, lalu mengadakan berbagai macam pesta, bukankah itu semua tindakan mubazir? Dan mubazir Allah paling benci dengan sifat yang seperti itu. Ajaran agama untuk melakukan muhasabah, introspeksi. Bolehlah kita mengadakan perayaan misalnya, tapi dialihkan dengan pengajian di dalamnya, diajak untuk melakukan perenungan, introspeksi. Nilai-nilai kebaikan apa yang sudah kita kerjakan. Dan tentu nilai-nilai kebaikan yang tahun kemarin kita lakukan, tentu jumlahnya masih sangat sedikit. Maka bulatkan niat, memasuki tahun baru yang akan datang, harus lebih lagi memperbanyak nilai-nilai kebaikan. Itu yang dianjurkan oleh agama. Sudahlah, yang lalu mungkin kesadaran dan pemahaman kita masih belum dirasakan cukup. Tapi momentum pergantian tahun ini, ayo kita jadikan bersama. Agar mengisi pergantian tahun harus dibarengi dengan memperbanyak nilai-nilai kebaikan. Itulah manusia yang baik menurut ajaran agama Islam. Wallahu a'lam bishawab. Saudara-saudara, ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat. Lebih kurang saya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.